Itulah kalau masa kamu mimpi, kalau kamu guna tapi kamu tidak rasa macam yang sebelum ini, memang ada sesuatu lah yang kamu tidak jaga, yang kamu tidak buat. Baru satu malam, itu setan tahu kan? Baru satu malam kami balik di bangku sudah macam hilang terus tuh perlindungan di sini. Mana iman kamu? Ingat, jangan berharap dengan manusia, berharap sama Tuhan. Tidak semestinya lagu yang kamu bawa, lagu sama yang kamu bawa, apabila kamu bawa berulang, kamu pikir dalam pikiran kamu ini ada kuasa. Tidak, bukan dari lagu itu, dari pribadi kamu sendiri yang membawa urapan itu turun. Kalau pribadi kamu sudah tercemar, urapan tidak akan turun. Walaupun lagu itu kamu rasa power, kamu paham dari pribadi kamu. Terus terang sejauh tadi tidak tembus. Sekarang dia main-main sudah, tidak tembus. Di sini saja. Jadi pikirkanlah kenapa tidak tembus. Kamu tahu jawaban sendiri. Apa yang kamu buat di rumah, mau menjaga apa tidak, itu urapan harus dijaga. Bukan kamu mengharap saja itu akan kekal bersama-sama dengan kamu. Kalau kamu tidak jaga, itu harus dijaga. Dia tidak akan kekal kalau kamu tidak jaga. Kalau mengharap saja tidak cukup. Mesti ada usaha, tindakan. Oke, kita rimpas kembali khotbah saya pada minggu lalu, Wahyu pasal 12. Tapi terus kita lompat ayat 12. Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Telah dia menggunakan berbagai cara untuk melemahkan semangat kamu. Sebenarnya satu atmosfer lain. Baru satu malam main balik. Kalau mau cakap penat, semua kita penat. Semalam pun jam 3 baru saya dapat tidur. Bila alasan kamu tidak menjaga kamu apa? Tidak alasan.
Satu alasan pun kamu bagi itu Tuhan tidak akan terima. Sekarang kita perlu belajar serius. Sebab ini tentang soal kehidupan kamu sendiri, jemaat Tuhan. Sama ada kamu mau masuk surga atau kamu mau suam-suam kah, itu pilihan kamu sendiri. Apa yang selalu kami katakan, kami cuma alat. Kami hanya menyampaikan kebenaran firman. Yang menerima itu kamu sendiri. Kamu menerima atau tidak dari kamu sendiri. Dan urapan itu harus dijaga. Harus. Apa firman Tuhan sebelum ini? Simpan firman Tuhan dalam hati, supaya kamu ada pertahanan, supaya kamu tidak tembus. Kamu boleh tahu tuh kalau kamu tidak sudah. Kalau kamu tembus, iman kamu sudah ditembusi, pertahanan rohani kamu sudah ditembusi. Maksudnya segala sesuatu yang Tuhan bagi sudah dicemari, termasuk bahasa roh. Masih belum cukup lagi. Masih belum cukup pemahaman kamu tentang alam roh. Jauh lagi. Kamu harus belajar lagi lebih dalam, lebih matang. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Geramnya yang dahsyat. Ini maksudnya apa? Dia betul-betul marah. Geramnya yang dahsyat, dia betul-betul marah. Macam keadaan kita sekarang lah, seringkali dilawati oleh iblis. Sebab dia coba untuk menjatuhkan kita semua. Itulah kamu harus bertahan. Iman kamu harus bertahan. Harus tahan uji. Jangan 1-2 hari mulai sudah relax dengan dunia. Jangan bagi ruang. Kamu bagi ruang saja, urapan kamu akan hilang. Sebab kami boleh rasa atmosfer sekarang saja pun lain. Baru beberapa hari kena tinggal. Jangan berharap dengan manusia, Tuhan. Berharaplah imanmu kepada Tuhan. Oke, seterusnya kita buka Wahyu pasal 16 ayat 12. Seringkali kita sudah tahu tentang sungai Efrat yang sudah kering kan. Jawabannya itu ada di sini. Ketujuh malapetaka. Ini yang saya mau sampaikan alias, tapi tidak sempat. Jadi saya sambung. Itu puncanya adalah salah satu sebab ketujuh malapetaka, penggenapan kitab Wahyu. Ambil serius, bukan masa bersenang-lenang dengan dunia. Perjuangan belum selesai, jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup, mesti mau lebih lagi.
Ayat 12, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Itulah kenapa sungai Efrat sekarang kering. Malaikat yang mengeringkan, dia menumpahkan cawan ke sungai itu. Itulah jawabannya yang kamu cari-cari. Kenapa dia kering? Penggenapan kitab semakin digenapi 100% ke atas, menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Bayangkan, raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ini raja-raja ini yang dimaksudkan adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus, sebab ini dikaitkan dengan peperangan yang akan datang. Orang-orang Majus ini akan bersama-sama untuk berperang menentang iblis. Bagi mereka yang tidak tahu, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang melihat bintang. Semasa kelahirannya Yesus, mereka melihat bintang dan mereka merasakan sesuatu kelahiran yang baru, yang luar biasa. Dan melalui bintanglah mereka dapat menuju ke rumah Tuhan tanpa ada panduan peta apa-apapun. Ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ini sedang berlaku sekarang, sedang pun berlaku. Mereka mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk kegunaan peperangan. Ini sedang berlaku pada saat ini tanpa kita sadari. Sedang pun berlaku. Ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, bukan pakaian yang kita pakai sekarang maksudnya, tetapi pakaian perlengkapan rohani, pakaian peperanganmu. Faham, masuk dalam alam roh. Jangan baca dari luaran saja. Apa Yesus katakan? Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Kamu yang sudah dapat bagian bahu, ada ketopong, ada baru kasut, ada baru tali pinggang, berjaga-jaga. Tidak cukup, itu baru satu bahagian, mesti lengkap, baru kamu siap berperang. Jangan baru ada topi ketopong keselamatan, lepas itu lemah lagi semua, hilang lagi ketopong keselamatan kamu. Itu tidak akan kekal kalau kamu tidak jaga pakaian peperangan alam roh kamu.
supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian rohani sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebelum mereka dicemari, dalam mata kasar kita tidak nampak. Memang kita nampak kalau dalam mata kasar mereka kelihatan telanjang, tapi dalam mata rohani itu tidak kelihatan sebab mereka mempunyai pakaian rohani. Itulah maksudnya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini berbicara alam roh. Dalam Taman Eden pun kalau ilustrasi yang selalu mereka adakan di TV, acara television semua, dengan mata kasar memang kita nampak mereka telanjang, tapi dalam alam roh, dalam pandangan Yesus pada mereka tidak telanjang. Mereka diperlengkapi dengan pakaian Roh Kudus, pakaian rohani. Dan itulah yang perlu kita ada pada zaman sekarang, masa-masa sekarang. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Itulah peperangan Harmagedon yang selalu disebut-sebutkan sekarang. Dalam ayat 15, Tuhan mau pakaian perang kita lengkap. Sebab kenapa? Kita akan dikumpulkan di satu tempat. Dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Itulah peperangan terakhir. Itulah yang kita alami sekarang. Kalau urapan kamu tidak jaga, macam mana kamu berperang? Kamu sudah tahu siapa lawan kamu. Udara, darat, laut, kamu tahu siapa lawan kamu. Itu bukan permainan. Itu bukan permainan. Itu serius.